Ya, Anda kembali dalam live event KTT ASEAN Indonesia 2023 pemirsa, dan yang Anda saksikan saat ini adalah kedatangan para pemimpin negara dan perwakilan dari negara-negara ASEAN yang hadir dalam KTT ASEAN ke-43. Yang sedang hadir saat ini, dan kami masih bersama Mbak Dina di sini. Mbak Dina ini sudah mulai berdatangan ya sekarang ya. Kalau yang sedang datang ini dari mana? Kamboja ya? Oh itu enggak, kalau ini bukan. Kita masih menyaksikan satu persatu pemimpin negara ASEAN dan perwakilan atau delegasi sudah mulai berdatangan ke lokasi KTT ASEAN di Jakarta Convention Center. Nah, berbicara soal tamu undangan yang diundang dan masuk dalam daftar antara lain adalah Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, kemudian ada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, kemudian ada Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Thailand's Foreign Ministry's Permanent Secretary Sarun Charunsuwan. Sementara itu Myanmar absen. Kalau ini siapa Mbak Dina? Hun Manet itu, Hun Manet, Perdana Menteri Kamboja. Nah, yang baru saja hadir saat ini dan berjalan di karpet merah adalah Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Baik, Kamboja ini cukup penting ya, karena kemarin baru saja ada kasus, ada human trafficking, ada juga kemarin kasus ternyata beberapa tenaga kerja Indonesia pergi ke sana secara ilegal dan diberdayakan, tidak mendapatkan kesejahteraan yang dijanjikan. Artinya nanti MOU kali ini yang ditandatangani bisa paling tidak mengatasi masalah itu, Mbak Dina. Ya harapannya begitu ya, ini Perdana Menteri baru, Hun Manet, baru saja mendapatkan posisinya sejak partai Cambodian People's Party menang lagi telak dalam pemilu di Kamboja, sehingga ada serah terima dari Hun Sen kepada Hun Manet. Ya memang dengan Kamboja ini kan masalahnya daerah-daerah yang kemarin itu ada masalah dengan tenaga kerjanya, itu daerah yang lagi dibuka untuk investasi besar-besaran dari China juga. Jadi butuh banyak sekali tenaga kerja. Butuh banyak sekali tenaga kerja, dan itu daerah yang sifatnya untuk leisure ya, untuk senang-senang gitu ya. Jadi memang dari segi turisme dia kan mengandalkan betul ya Kamboja itu. Mereka industrialisasi belum cukup berkembang. Di sana juga rata-rata penduduknya pendidikannya masih relatif rendah. Jadi pertanian lah jadi utamanya ya, produsen besar juga untuk beras. Nah, untuk mendongkrak perekonomian mereka masuk ke sektor turisme. Jadi makanya turisme di sana, kasino di sana, di mana-mana itu menjamur. Jadi memang industri untuk teknologi Iya. Soal pertanian itu menarik karena kemarin pada saat pertemuan bilateral itu Mbak, Jokowi juga sempat menyampaikan apresiasinya atas sambutan Kamboja terhadap keinginan Indonesia untuk mengimpor ya sekali lagi 250.000 ton beras per tahun dari Kamboja. Nah, kalau yang sedang kita saksikan saat ini hadir sendiri ya, ini disambut oleh Presiden Jokowi langsung. Menarik gesture-gesture yang kita saksikan ya Mbak, dari berbagai negara. Ini temu keluarga ya istilahnya kalau di ASEAN. Keluarga, cara bersalaman juga banyak hal yang menarik dari gesture yang kita potret tadi. Kemudian dipersilakan untuk selanjutnya menuju ke lokasi venue KTT ASEAN. Disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Masih soal kalau Kamboja tadi, selain mengapresiasi keinginan Indonesia untuk mengimpor beras sekitar 250.000 ton beras per tahun,
Jokowi juga mengatakan Indonesia siap mendukung ketahanan pangan Kamboja serta mendukung Kamboja melalui pelatihan di bidang pertahanan. Jadi ada timbal balik di situ dalam kerjasama yang dijalin bersama Kamboja. Filipina ya. Saat ini yang hadir di lokasi KTT ASEAN adalah, kita akan lihat Presiden Filipina yang dijadwalkan ya Mbak. Ya. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ya, ini adalah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bersama Ibu Negara Luis Marcos. Presiden dan Ibu Negara hadir di Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kemarin disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada saat tiba di Indonesia. Menarik, yang menyambut Menteri Lingkungan Hidup kemarin, Mbak. Mungkin ada pembagian tugas ya? Pembagian tugas, betul. Karena banyak yang hadir untuk KTT ASEAN ini. Ya, akan segera bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Ini penting juga kita jumpa dengan Filipina kalau bisa ada diskusi lebih dekat antar kepala negara ya, karena dinamis juga itu politik di dalam negerinya. Sama mungkin dukungan dari Indonesia juga penting, support soal kemarin Laut China Selatan, karena ya. Filipina kan yang paling dekat dengan kemarin klaim peta dari China. Peta dari China, dan 2021 kan mereka kedatangan wakil Presiden Kamala Harris ya, yang menambah 21 proyek baru untuk kerjasama dengan Filipina. Yang kemudian mendatangkan juga proyek kerjasama di bidang pertahanan buat Filipina. Oke. Ini Singapura ya Mbak ya? Iya. Mari kita lihat. Ini adalah Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Yang sebagai salah satu investor dengan nilai terbesar di Indonesia, dan negara kecil tapi nilai investasinya luar biasa di Indonesia. Investasi-investasi asing di ASEAN juga pertama-tama biasanya masuk lewat Singapura dulu, maka nilai mereka tinggi sekali itu untuk investasi. Oke, dan baru saja antara Indonesia dengan Singapura menyelesaikan meratifikasi 3 perjanjian, yakni persetujuan Flight Information Region, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerjasama pertahanan. Ini termasuk dengan reaktivasi patroli laut bersama dalam rangka memperkuat keamanan maritim kedua negara. Singapura juga menyatakan komitmennya pada saat itu untuk terus bekerja sama mengimplementasikan perjanjian tersebut yang mencerminkan kuatnya hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia. Apalagi saat itu Malaysia. Presiden juga sempat menjual istilahnya IKN, soal IKN mengundang investor, mengundang investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Nah, yang ini adalah Malaysia ya Mbak ya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang tentunya sudah sahabat baik dengan Indonesia. Oke, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama sang istri Wan Azizah Wan Ismail. Ini cukup menarik ya, sama-sama politisi. Dan tentunya nanti akan lahir kerjasama atau kesepakatan baru antar kedua negara sebagai negara yang satu rumpun dan bersahabat dekat dengan Indonesia. Dan live event KTT ASEAN Indonesia 2023 akan
kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.